Dengan industri kopi di tanah air ya, dengan menjamurnya coffee shop, begitu banyak demand akan kopi juga terus meningkat begitu. Dan one thing about coffee itu kan sangat adiktif ya. Jadi biasanya Betul, ketika betul. belum mulai dicoba 1 gelas begitu, nanti lama-lama kebutuhan akan meningkat, bahkan bisa 2 gelas per hari begitu kan. Sehingga akhirnya potensi untuk industri kopi di tanah air juga kan akan semakin meningkat begitu ya, apalagi dengan banyak generasi yang lebih muda. Nah, tapi overall untuk industri sendiri dengan banyaknya coffee shop yang menjamur di tanah air seperti apa? Kita lihat emang domestic consumption kita kan over the past few years emang udah has been on the rise gitu ya. The growing of the cafe cultures, the younger generation people udah mulai, as you say, addictive to coffee gitu ya. Jadi kalau kita lihat tuh konsumsi kita di tahun 2024 nih menaik. So basically production kita menurun, consumption kita menaik. So basically kita kalau nggak salah, this is from the data ya. Jadi di 2024 kita diperkirakan bisa konsumsi kopi sekitar 280.000 metric ton. Dan ini semuanya dari kopi saset sampai ke kopi cafe. Dan ini sudah kurang lebih 1/3 dari total production kopi kita gitu. Dan kedepannya mungkin kita udah nggak ekspor kopi lagi. Mungkin kopi kita juga sudah bisa diserap secara domestically gitu. Dan kita per kapita kita udah minum kopi sekitar 0,6 per kapita per kilogram, dan ini kalau diprediksikan bisa meningkat sekitar 5-7% per tahun sampai ke tahun-tahun depannya. Wow, iya. Nah, tapi ketika kita compare ya, tadi kan dari hasil produksi kopi, artinya ada potensi untuk penyerapan di dalam negeri juga akan semakin lebih besar begitu ketimbang ekspor. Nah, apakah ini juga mungkin menjadi concern begitu ya dari para pelaku industri kopi untuk terus meningkatkan produksinya ketika di-compare begitu, mungkin secara lokal ataupun juga secara ekspor, apa ada perbedaan tersendiri tidak sih mungkin yang menjadi concern utama? Sebenarnya tidak ada ya. So basically as long as petani happy, petani bisa menjual kopinya, dan ini maupun untuk ekspor atau domestik, I think there is always a market for it gitu loh. So basically mau ekspor atau di domestik seharusnya tidak ada masalah. Sama saja gitu. Nah, berbicara berkaitan dengan kesejahteraan petani begitu ya, seberapa sejahtera sebetulnya petani kopi Indonesia? Kita tahu harga kopi naik, tapi ini kan emang ada plus minus ya. So basically ada dampak positif dan negatifnya ke petani juga gitu ya. Mungkin dengan harga kopi naik, petani bisa dapat keuntungan lebih banyak, tapi yang kita tahu di sini kan tidak semua keuntungannya diserapkan oleh petani gitu loh. Dan pasti juga ada di value chain yang lain-lain, yang di sini ada tengkulak, ada traders yang lain-lain gitu. Dan makanya di sini kalau kita lihat kesejahteraan petani, mungkin sama-sama aja, mungkin dengan produktivitas yang turun, harga naik, jadi mereka pendapatannya sama aja gitu loh. Nah, mungkin yang kita bisa lihat mungkin dari access to financing ya, mungkin itu yang dibutuhkan petani di saat ini. Soalnya mungkin not every petani kecil di wilayah-wilayah yang bisa tumbuh kopi itu they are bankable. Jadi mereka masih ketergantungan dengan tengkulak dengan uang cash yang di tiap hari gitu. Dan because of that harga mereka tuh pasti ditekan. Tapi untuk financing sendiri apa yang sebetulnya betul-betul dibutuhkan ya tadi oleh para petani? Apakah memang dibutuhkan untuk cost operasionalnya, ataukah memang dibutuhkan mungkin untuk lebih ke perluasan wilayah atau perluasan perkebunan, atau mungkin untuk secara teknologi, apa sebetulnya dibutuhkan dari financing ini? Kalau kita lihat dari inflasi yang sekarang kita hadapkan dengan sekarang, semua cost produksi pasti naik. Bensin naik, untuk beli pupuk juga harganya naik, dan yang lain-lain. Jadi petani juga cost-nya sangat tinggi, dan living cost juga cukup tinggi sekarang. So jadi basically mereka mau gimana pun mereka they need the cash gitu. Tapi one thing tadi tentang produksi sendiri ya, apa yang perlu ditingkatkan begitu? Tadi Ines juga sempat menyatakan bahwa secara teknologi juga perlu begitu kan, kemudian juga hal-hal lain lah yang kita butuhkan untuk meningkatkan produksi. Tapi overall mungkin secara concern dan secara teknis ketika Anda bisa menjabarkan apa yang perlu dilakukan step by step-nya untuk meningkatkan produksi seperti apa? Mungkin pelatihan, bibit yang baik. Mungkin dari kita pun juga sekarang lagi banyak bekerjasama dengan Puslitkoka, dengan BRIN untuk gimana kita bisa mendatangkan bibit-bibit unggulan
yang bisa proteksi kita dari hama dan cuaca yang ekstrim, dan mungkin dari produktivitas kita juga bisa naik. Pelatihan terhadap petani, kita tahu banyak petani kita yang di sekarang tuh udah cukup jadul. We need to modernize them. Younger farmers need to come in and help their parents atau their older generations dengan new farming techniques, dengan apa ya, dengan cara-cara teknik farming yang lebih modern, itu mereka bakal bisa diunggulkan sebenarnya. Oke, apakah ada model tertentu begitu ya untuk tadi teknik farming teknik? Mungkin kita harus berkaca kepada negara tertentu. Jadi, for example, kita ambil contoh di specialty coffee. Jadi di specialty coffee itu banyak teknik-teknik farming yang sekarang not only concern about the productivity but the quality of the coffee. Jadi they do coffee like fermentation processes, natural processes. Mereka replicate coffee farming dengan wine industry. Dan ini sangat sulit kita untuk implementasikan kepada farmers yang udah lumayan senior. Jadi dengan the younger generation, mereka bisa belajar lebih cepat, dengan akses to internet yang lebih cepat, mereka bisa melakukan ini lebih baik. Oke, support atau dukungan yang dibutuhkan mungkin betul. dari pemerintah ya, Betul. seperti apa? Pemerintah pasti ya, yang saya bilang kita bekerjasama dengan Puslit Koka, dengan BRIN untuk bisa di-subsidize dari pupuk, dari bibit, dan itu sangat penting sekali. Dan juga irigasi juga sangat penting. Jadi kalau kita lihat kan kalau di pangan sekarang juga irigasi lagi digencarkan, dan ini moga-moga petani kopi juga bisa dapat impact-nya. Oke, tadi selain dari sisi riset dan teknologi ya, tapi mungkin lebih dari sisi perdagangan, apakah memang ada sesuatu yang perlu ditingkatkan lagi, perlu ada dukungan lagi dari pemerintah, mungkin dari sisi trade-nya, begitu kan, dari Kementerian Perdagangan atau kalau begitu dukungan dari perdagangan, kita always align with them. Jadi kita tiap kali bekerjasama. I mean, we also help the farmers to export the coffees through, misalnya kita pergi ke Coffee Expo di luar negeri, dan itu biasanya kita bergandeng tangan dengan Kementerian Perdagangan atas perdagangan mereka yang ada di luar negeri, di Washington, di Eropa, itu kita tiap kali bergandeng dengan mereka.